Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, ketika Pak Ganjar sudah deklarasikan oleh Ibu Megawati sebagai capres dari partai PDIP, lantas ya Nasdem ucapan selamat PDIP ya umumkan Ganjar sebagai capres. Tetapi siapa cawapresnya masih belum jelas siapa mereka begitu kan. Muncul spekulasi bahwa ya ada Pak Ganjar dengan Sandi ya, karena Sandi itu berangkat di partai P3, katanya begitu. Karena kenapa? Karena partai nasionalis itu bagaimana caranya bisa meraup meraup kepada partai Islam begitu kan. Ya, yang paling diincar itu mungkin dari partai P3 ya. Bagaimana caranya harus mendorong Pak Sandi masuk di situ ya, lalu kemudian menjadi wakilnya Pak Ganjar. Bisa saja seperti itu. Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo itu ya kalau melihat di kalkulasi politik akan masuk kepada Pak Ganjar, kepada Erick Thohir. Artinya Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Bisa saja seperti itu begitu. Lantas bagaimana dengan koalisi perubahan Anies Baswedan? Anies Baswedan akan membujuk Hopipa di situ ya, meraup suara-suara dari kalangan NU, tapi saya yakinnya ya mungkin Hopipa tidak akan mau begitu kan, karena ada bocoran yang memang ingin menjadi gubernur terus tetap menjadi gubernur, kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini melihat begitu Nasdem ucapan selamat kepada si Ganjar ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Nasdem ucapkan selamat PDIP ya, Ketua Umum Ganjar ya sebagai capres ya. Ini menarik sekali begitu kan ya, bahwa kalkulasi politik hari ini ternyata ya PDIP ya yang dulu getol sekali begitu kan mengkritik Pak Ganjar dan bahkan tidak dihiraukan, akhirnya sekarang ya melewati itu ya bisa bisa dilewati oleh Pak Ganjar dan bisa dideklarasikan begitu ya. Ini Pak Joko jilid 2. Ayo Nasdem gabung dukung Ganjar ya. Saya rasa tidak begitu kan. Ya karena pada hakikatnya ya Nasdem akan tetap mendukung Anies Baswedan begitu. Yang pengen Indonesia seperti Jawa Tengah pasti yang milih ya Stengel Ganjar ini. Banyak pro dan kontra, bayangkan begitu. Ya di satu sisi pasti akan memilih Pak Ganjar begitu ya. Karena apa? Saya rasa tidak mungkin ya Jawa Tengah lalu kemudian 2 periode, bayangkan 2 periode lah, lalu kemudian Pak Ganjar menjabat di situ begitu kan, tapi belum menunjukkan eksistensi keberhasilan selama 2 periode begitu. Tetapi inilah keputusan Ibu Megawati ya, ini perlu kita hargai, tapi perlu diingat bahwa ya bisa saja nanti perlawanannya itu 3 begitu kan. Anies Baswedan, Prabowo, terus kemudian Pak Ganjar begitu kan. Tetapi melihat dari kalkulasi politik hari ini ya menarik begitu sebenarnya kalau kita amati begitu kan. Apalagi Pak Ganjar baru begitu kan. Saya rasa di masyarakat ya Pak Ganjar itu sudah tidak begitu diminati begitu kan. Ya lebih banyak kepada interaksi Anies Baswedan, karena yang safari politiknya itu lebih dulu itu adalah Anies Baswedan. Ya Pak Ganjar menurut saya pribadi ketinggalan di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Nasdem ya ucap selamat PDIP ya umumkan Ganjar sebagai capres ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon kabar PDIP bakal mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai tersebut. Nasdem bersama PKS dan Demokrat diketahui telah membentuk koalisi perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan. Bahkan ya ini disebutkan ya, saya ucapkan ya selamat ya kepada kepada PDIP yang sudah menetapkan ya nama calon presiden ya, kata Ali saat dihubungi oleh CNN Indonesia. Artinya ya merangkul semua sebenarnya dari Partai Nasdem begitu, merangkul dalam artian bahwa ya tidak ada polarisasi yang dibangun untuk mereka begitu. Tetapi para pendukung Pak Ganjar hari ini wah polarisasinya sangat luar biasa, bahkan dituduh kepada Anies Baswedan begitu ya. Ia mengatakan langkah PDIP itu merupakan kabar baik lantaran masyarakat akan banyak pilihan dalam Pilpres di 2024. Menurutnya ya Jokowi yang diusung oleh partai-partai politik saat ini adalah yang terbaik untuk menjalani kontestasi di pemilu di 2024. Bahkan sehingga mari kita jalani kontestasi ini dengan mengedepankan pertarungan gagasan ya, kewarasan dan menjauhi hoax yang mengarah pada polarisasi yang dimainkan oleh para buzzer, kata dia. Bahkan ya PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk pemilu di 2024 pada hari Jumat siang ini. Pengumuman langsung diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.
Bahkan kabar mengenai perencanaan pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pilihan PDIP ini sebelumnya dikonfirmasi oleh 3 sumber CNN Indonesia dari kalangan petinggi dan pengurus PDIP. Bahkan dengan sebuah kontemplasi proses panjang setelah memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang harapan rakyat. Maka pada hari Kartini 21 April 2023 sekaligus tongkak perjuangan perempuan Indonesia yang non-diskriminatif ya setara dijamin konstitusi negara. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillah menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasan sebagai capres dari PDIP. Bayangkan ya, Pak Ganjar ini masih petugas partai begitu kan, calon presiden tapi petugas partai ya. Tetapi melihat ini menarik begitu kan. Tetapi ketika melihat dari Nasdem mengucapkan selamat itu artinya bahwa yang dibangun ya tidak ada polarisasi sama sekali begitu ya. Kenapa ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem, banyak para cebong dan buzzer yang kemudian membangun polarisasi yang ditujukan kepada Partai Nasdem begitu, apalagi kepada Anies Baswedan. Wah, sangat luar biasa sekali di situ begitu. Jadi inilah kalkulasi politik sangat menarik begitu di era hari ini begitu ya, apalagi ya pertarungan sangat sengit begitu antara Pak Ganjar, Pak Prabowo dengan Pak Anies. Saya kira Pak Ganjar itu akan menjadi ya capres dan wakilnya pasti Pak Sandi. Saya kira seperti itu begitu. Lalu kemudian Pak Prabowo dengan Erik. Saya kira dengan itu begitu. Bagaimana dengan Pak Erlangga dengan Caimin? Pak Erlangga tetap akan maju, tetapi sebagai jargon ya, karena memang sudah ngebet ya. Karena memang perhitungannya tidak begitu diperhitungkan ya, sebagai anggaplah sebagai boneka di situ begitu kan ya. Wallahu alam, tapi bisa analisis saya ini bisa salah begitu. Tapi melihat dari perkembangan hari ini ya, Muhaimin dengan Pak Erlangga tetap akan maju di situ begitu untuk menjadi capres begitu kan, sebagai marwah partai di situ. Ya, saya kira analisis saya bisa saja terjadi begitu dan bisa saja salah begitu. Tapi saya kemungkinan besar 85% yaitu adalah Ganjar dengan Sandi begitu kan, atau Prabowo dengan Erick Thohir. Saya kira-kira seperti itu begitu. Ya, pada hakikatnya inilah politik masih dinamis begitu kan, tidak perlu kita ditebak sana sini begitu. Ya, artinya kalau kita melihat ini bahwa ya apa yang terjadi selama ini setelah Bu Megawati mendeklarasikan Pak Ganjar ya ditunjuk sebagai capres dari PDIP, saya rasa wakilnya pasti ya dari kalangan partai Islam begitu. Tidak mungkin nasionalis dengan nasionalis begitu. Pasti di kalangan Islam begitu. Entah Pak Sandi, entah Pak Erik di situ begitu kan ya. Karena kalau pada hakikatnya ya PAN akan bergabung kepada akan gabung kepada Pak Prabowo. KIB akan bubar. Saya kira seperti itu begitu. Sejak awal saya katakan bahwa KIB akan bubar begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.